Jangan deh, ntar nyesel. Kenapa? Jangan, karena tato nyandu. Lebih dari rokok, alkohol, narkoba. Tato lebih daripada alkohol, narkoba. Tato nyandu banget, nyandu. Kalau udah tato sekali, pengen tato lagi. Makin haus dan makin haus. Sekarang banyak teman-teman yang udah tato apalagi gagal nyesel, pengen dihilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dudiana. Saya peserta proses Berani Hijrah Baik, hapus tato. Saya punya tato di sini. Dulu saya pernah ditato waktu zaman jahiliyah, dan sekarang proses untuk penghapusan karena hijrahnya itu harus total. Jadi semuanya harus ada proses dari mulai hati sampai harus tato. Jadi siapapun teman-teman yang punya tato, jangan takut dan jangan minder. Sekarang bisa free untuk hapus tato. Ada, cuma tinggal ngafalin surat Ar-Rahman, nyediain hasil lab dari VCT, dari diabetes, dari hepatitis C. Tinggal datang aja. Banyak sekarang komunitas-komunitas yang hapus tato, dan jangan pernah mau untuk tato. Insya Allah kita hijrahnya karena Allah, bukan karena orang lain. Aku adalah seorang penari. Jadi kalau misalkan ada tato lebih sensual aja, lebih apa namanya, lebih energik, jadi lebih agak jaya jualnya ada. Karena saya seorang penari kontemporer, modern dance, terus ada talent yang lain. Jadi kalau punya tato kayaknya keren. Ya. Itu aja berarti Alasannya itu. Kenapa gambarnya kok ini apa nih? Ini. Ini gambar tengkorak ya? Gambar tengkorak. Kenapa kok pilih tengkorak? Karena punya tato semuanya filosofinya diri sendiri. Kalau ini dulu sering pakai topi yang bulat begini. Topi bulat, kacamata, pernah berbehel, terus sering pakai dasi ala-ala Harajuku, terus di kaki juga, di kaki ini filosofi. Ini ada iblis, terus ini catur, dadu, ini bola biliar, di sininya mahkota. Ini simbolis tentang kehidupan zaman masa silam dulu. Jadi semua tercantum di kaki sama di tangan. Ada beberapa yang tersembunyi tapi nggak bisa dibuka. Siap. Perjalanannya awal-awal sih pertama iseng buka media sosial, dan pas saat itu 3 tahun yang lalu itu hapus tato baru booming di Jakarta. Di mana-mana pun belum ada, dan belum ada yang gratis. Dulu ada di rumah sakit itu bayar 1 senti itu sekitar 300.000 pada 3 tahun yang lalu. Akhirnya kita lihat di media sosial dan kita nanya, punya seorang guru yang selalu care kalau emang kita untuk membersihkan diri bukan berarti harus memaksakan. Kalau emang selagi ada yang gratis, ya apa boleh buat. Dan alhamdulillahnya dari segi hapusnya juga itu free. Terus kita baca surat Ar-Rahman. Setelah kita hilang tato, kita juga bisa hafal surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai 78 ayat. Banyak sih orang-orang sampai hari ini yang tanya sama saya. Saya kalau di depan itu jaga setan orang nanya-nanya, kenapa sih surat Ar-Rahman? Karena surat Ar-Rahman itu ada semuanya di surat Ar-Rahman, tentang kehidupan manusia, tentang insan, neraka, surga, rizki, maut. Istilah gitu, di situ ada semua, makanya di situ semua isi jadinya lebih nampol aja untuk surat Ar-Rahman ya. Dari awal, dari 2017. Oh, dari 2017. Terus proses ngapalinnya Ar-Rahman berapa lama? Kalau dulu kita lebih hafalnya harus full 1 sampai 78. Sekarang alhamdulillah ada kasihan sama peserta, agak kita kurangin paling satu ayat sampai 20 ayat. Bulan berikutnya tambah dari 20 sampai 40 gitu, dicicil. Tapi yang penting SOP-nya itu harus jelas. Dia harus memberikan hasil lab dari VCT itu HIV dan AIDS. Terus dia juga harus memberikan hasil diabetes sama hepatitis C. Karena kenapa kita pakai aturan ini? Kalau misalkan orang ya dalam tiga penyakit ini dia lebih rentan ke kulit.
Jadi kita nggak bakal nolak semua, dari pihak brand Hijrah Baik juga nggak bakal nolak, tapi kita akan memberikan fasilitas yang akan ditangani langsung oleh dokter spesialis, bukan kita gitu. Kalau yang nggak punya di 3 penyakit itu, kita yang nanganin gitu. Tapi kalau yang punya penyakit, kita dianterin ke dokter, tetap free, dan hafalan juga gitu. Hafalan juga tetap, kita yang ngecek hafalan, kita yang nganterin, tapi langsung sama dokter. Karena kalau dari penyakit kulit itu, kalau sesuatu ada terjadi dengan ini, dokter lebih langsung bisa nanganin. Kalau kita kan awam, kita diajarinnya cuma untuk hapus, SOP-nya untuk hapus, cara dari awal setar bersihin, dari anestesi, terus dari untuk pembungkusan ini biar nggak kena udara dulu, baru kita laser, terus kita kasih biar agak apa namanya, obat yang terlalu sakit, istilahnya gitu. Setelah ini juga kita paling beli obat antibiotik, suplemen yang semampu kantong aja gitu, nggak ribet. Orang kalau mau nyari Brand Hijrah di mana? Cari di IG-nya aja, Brand Hijrah Baik Official. Kalau nggak di YouTube, Brand Hijrah Baik Official. Jangan lupa. Banyak sih responnya, tapi mereka belum berjuang tapi udah nyerah. Cuman dengan karena surat Ar-Rahman aja. Padahal ya insya Allah sih nyicil dikit-dikit untuk kebaikannya. Terus harapan ke depan apa? Ya semoga aja nggak ada stigma buat orang-orang yang bertato, yang misalkan sholat di masjid, mau sholat, mau ngumpul-ngumpul. Nggak semuanya tato itu orang buruk, tapi karena budaya kita udah disusupin budaya barat, jadi tato itu hanya seni gitu kan. Jadi mudah-mudahan untuk yang bertato, yang mau hijrah, jangan takut, datang aja ke Brand Hijrah Baik, pasti akan semuanya akan selesai. Di sini orangnya enak-enak. Jangan deh, ntar nyesel. Jangan, karena tato nyandu. Lebih dari rokok, alkohol, narkoba. Tato lebih daripada alkohol, narkoba. Tato nyandu banget, nyandu. Kalau udah tato sekali, pengen tato lagi. Makin haus dan makin haus. Gitu. Ada yang pas sampai penuh gitu ya? Pasti penuh. Aku aja alhamdulillah, karena setelah balik dari Bali itu, udah nggak ada job, balik dari Bali, 3 bulan nemu majelis Rasulullah, ketemu, aku ikut ngaji hijrah, proses pengen hijrah, aku nahan tato tuh. Tadinya mau balik lagi ke Bali, mau tato lagi, malah mau tato pantek itu kayak di Jepang gitu kan, yang ditek-tek-tek, padahal aslinya itu dari Kalimantan. Tapi jangan nyoba, nyesel. Sekarang banyak teman-teman yang udah tato apalagi gagal, nyesel, pengen dihilangin, katanya sakit. Bener sih lumayan, tapi kan nggak sakit, semua itu harus dirasain aja gitu. Kita dapat silaturahminya, keluarganya. BHB itu ajib pokoknya, komunitas yang paling ajib. Oke, sekarang pesan-pesan buat saudara-saudara yang masih proses tato, mungkin itu dia ngerasa susah dalam hafalan, kasih tips dong cara biar hafalannya cepet. Untuk teman-teman yang mau hapus tato, jangan takut, coba download surat Ar-Rahmannya pakai MP3, didengerin sambil dibaca, pakai tidur aja hafal. Jangan dihafalin sambil dibaca, ngafalinnya jangan baca, sampai denger. Karena kalau umuran udah di atas 25 itu dia lebih nyambungnya pakai denger, ngaji denger, dibandingkan kita harus menghafal, mikir. Karena pakai mikir, kalau mendengar nggak pakai mikir, nikmatin aja insya Allah gitu. Ana dulu pertama kali itu hafal 68, lagi 3 tahun lalu kan emang full harus 78, 68 akhirnya di ACC, alhamdulillah Mbak Tessa baik, alhamdulillah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah dicicili jadinya. Oke. Sekarang udah berapa ininya? Apanya? Orang yang pernah dihapus tatonya? Banyak. Kita udah sampai 37 kota. 37 kota BHB. Kalau orangnya banyak banget. Banyak banget. Ada yang udah selesai. Kadang-kadang datang untuk silaturahmi aja gitu. Ada yang hilang gitu. Karena kita per wilayah punya grup. Udah itu aja. Syukran barakallah. Dengan siapa tadi? Malah belum. Ahmad Rudiana. Ditutup dong. Sekian dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan yang mau tato jangan sampai ditato, tapi yang mau hapus tato wajib harus dihapus. Karena nanti penghakiman di akhirat itu akan lebih banyak lagi ditanyakan. Karena zaman sekarang banyak yang gratis dan nggak pakai uang.